Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rizky Amalia. Saya berperan sebagai ibu konseling. Saya Elma Hedayah. Saya berperan sebagai ibu dari siswi. Dan saya Novi Nurliana yang berperan sebagai siswi. Nah, jadi di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling perkawinan dan keluarga untuk memenuhi tugas UAS. Aduh, hari ini ada ulangan matematika. Aku udah belajar, tapi aku tetap gak bisa. Gimana ya? Duh, apapun hasilnya, aku tetap harus ikut ulangan matematika. Ih, susah banget sih soal matematika tadi. Gak apa-apa deh, yang penting selesai. Lebih baik aku main make up. Aku mau touch up dulu deh. Duh. Nah. Udah cantik. Habis ini ada pelajaran mat fisika. Males aku, baik main game aja. Aku nggak mau ikutan. Triple kill, double kill. Yes, menang. Kita minta Novi. Iya Bu, kagak main kamu. Gak apa-apa Bu. Kamu main game? Enggak Bu. Boleh ibu dulu? Iya duduk aja Bu, gak apa-apa. Kamu gak ada kelas pagi ini? Ada sih Bu, tapi aku males masuk kelas. Oh, jadi malas. Gini Bu, di kelas itu mata pelajaran fisika. Terus fisika itu kan ngitung-ngitungan Bu. Terus aku nggak bisa Bu, hitung-hitungan itu sama kayak matematika. Aku nggak suka Bu. Aku udah belajar tapi aku nggak bisa Bu. Karena itu, Iya Bu. orang bisa itu bukan karena instan. Yang penting itu proses dalam pembelajarannya. Ini juga kenapa kamu hari ini muka kamu dempul banget. Kamu make up ya di sekolahan? Enggak Bu, dari rumah Bu. Kamu mau make up? Enggak Bu. Boleh ibu buka? Iya Bu. Buka sendiri ya. Iya Bu. Aku bawa sih Bu, ini 2 aja. Nah, besok-besok kamu jangan bawa make up ya. Kamu itu sekolah. Iya Bu. Sana kamu masuk kelas lagi. Iya Bu. Aku masuk kelas dulu ya Bu. Ya, jangan main game lagi ya, no? Iya. Siapa nih? Ih, kenapa lagi? Astagfirullahaladzim. Ngapain lagi sih kamu sekolah? Aku belajar,
lanjut fisika mah. Kamu kan nelfon, make up terlalu tebal. Jadi ada panggilan nih. Ih, mama nggak ada hubungannya sama make up aku mah. Ada kok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari Novi, Elma Bu. Ya, silakan masuk Bu. Ya, Bu. Silakan duduk di sini, Bu. Selamat pagi Bu Elma dan Novi. Pagi Bu. Ya, terima kasih sudah mau hadir Ibu Elma dan Novi di ruangan saya. Nah, di sini saya mau menyampaikan sebelumnya, saya sudah menghubungi Ibu kan lewat chat. Ya sudah Bu. Nah, jadi saya mau menyampaikan bahwa Novi akhir-akhir ini ada melakukan beberapa pelanggaran. Salah satunya dia main game Bu waktu jam pelajaran. Selain itu dia juga menggunakan make up yang tebal ke sekolahan. Nah, selain itu juga saya dapat pesan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa akhir-akhir ini nilai Novi menurun. Nah, apakah benar itu Novi? Benar Bu. Nah, dan selain itu, di sini saya mau mendengarkan mungkin ada sesuatu hal yang Novi alami akhir-akhir ini sehingga Novi melakukan beberapa pelanggaran ataupun nilainya menurun tersebut. Jadi gini Bu, belakang ini saya juga merasa ada yang berbeda dengan Novi, dengan seringnya dia main game, nilai sangat menurun. Itu yang saya lihat dari beberapa akhir-akhir ini. Jadi mungkin datangnya saya ke sini juga dapat menyelesaikan apa yang menurut Ibu kurang baik dan saya akan memperbaikinya di rumah kalau ada yang tidak baik. Tapi terima kasih juga Bu atas perhatian terhadap anak saya. Aku juga merasa nggak nyaman Bu, karena belakangan ini aku jarang diperhatiin. Ya, terima kasih atas kejujurannya dari Ibu Elma dan Novi. Di sini kita akan sama-sama mencari penyelesaian masalahnya sehingga diharapkan dari konseling ini Ibu maupun Novi lebih terbuka lagi dan Novi tidak melakukan pelanggaran lagi. Oke, selanjutnya Ibu mau mendengarkan nih sebenarnya apa yang Novi rasakan akhir-akhir ini sehingga Novi melakukan pelanggaran dan nilainya juga menurun. Aku capek Bu. Mama di rumah marah-marah terus cuma gara-gara nilai matematika aku jelek. Karena aku nggak bisa ngerjainnya, padahal aku udah belajar Bu. Oh, jadi kamu sebenarnya udah belajar? Iya Bu, sudah belajar. Tapi aku selalu gagal Bu. Oh, ya udah. Selanjutnya saya mau mendengarkan pernyataan dari Ibu Elma ya. Jadi gini Bu, bukan niatnya saya untuk marah-marah ke Novi, tapi saya cuma mau dia lebih berusaha lagi terhadap apa yang membuat dia gagal, karena saya nggak mau cuman kerja keras saya nggak ada hasil terhadap anak saya mau sekolah anak saya yang bagus, yang nyaman. Jadi itu saya berusaha, namun saya lihat Novi akhir-akhir ini seperti bersantai-santai saja, seperti main game terus. Itu yang membuat saya jadi kesal Bu. Aku nggak santai Ma, aku udah belajar, tapi selalu gagal, malah marah-marah terus Mama. Bukan gitu maksudnya Novi. Nah, sudah cukup dulu ya, boleh saya mulai dulu. Nah, saya sudah mendengarkan pernyataan dari Novi dan Ibu Elma. Apakah Novi ada pernyataan lagi sebelum Ibu lanjut? Nggak ada Bu. Ibu Elma? Cukup Bu. Jadi dari pernyataan Novi tadi, saya simpulkan bahwa sebenarnya Novi ini sudah belajar Bu. Mungkin dia masih belum paham, tapi Novi tidak menceritakan sebenarnya bahwa dia udah belajar. Nah, dan Ibu
Sebenarnya ibu kamu itu sayang kamu, mama kamu sudah berusaha keras untuk kenyamanan kamu bersekolah. Nah, jadi ibu kamu gak mau lihat kamu bersantai-santai. Mama kamu mau lihat kamu serius belajar di sekolahnya. Tapi caranya bukan gini, Ma. Ini merasa aku gak cukup bagus. Bukan gitu maksudnya, Novi. Terima kasih atas kejujurannya Bu Elma dan Novi. Nah, di sini kita akan melihat apakah cara berpikir kalian ini dapat membantu permasalahan atau bahkan menyakiti satu sama lain. Jadi kita akan ke sesi selanjutnya. Selanjutnya saya akan mengenalkan yang namanya pendekatan rasional emotif behavior therapy, yang dimana pendekatan ini mengajak kita bahwa memahami sebuah kejadian itu bukan karena kejadiannya yang membuat kita stres, tetapi keyakinan diri kita sendiri tentang kejadian itu. Nah, jadi kita akan menggunakan model yang namanya ABC. Yang pertama, A itu activating event, yaitu kejadian. Adapun B-nya yaitu belief atau keyakinan kita. Yang C-nya itu consequence atau emosi dan reaksi. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan mengenalkan yang namanya pendekatan rasional emotif behavior therapy, yang dimana pendekatan ini mengajak kita untuk memahami bahwa bukan kejadian itu yang bikin kita stres, tetapi keyakinan diri kita tentang kejadian itu. Kita menggunakan model ABC. Nah, yang mana A-nya itu activating event atau kejadian, yang B-nya belief atau keyakinan, yang C-nya consequence atau emosi dan reaksi. Nah, kita coba dari Novi dulu. Apa yang kamu pikirkan tentang kamu mendapat nilai jelek? Aku pikir aku pasti bodoh, percuma belajar. Selanjutnya belief. Jadi keyakinan kamu merasa bodoh karena nilai kamu jelek, dan karena itu kamu jadi apa? Sedih, malu, terus marah juga, Bu. Selanjutnya C-nya yaitu konsekuensinya. Sekarang kita tes nih, apakah nilai-nilai kamu jelek itu berarti kamu bodoh? Enggak juga sih. Aku bisa bahasa Inggris, aku juga juara debat. Nah, berarti itu keyakinan kamu yang tidak rasional, Novi. Mas, mari kita ubah cara pikir kamu agar lebih sehat, di mana nilai mungkin memang jelek, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Kamu masih bisa berkembang. Nah, betul kan? Iya, itu lebih fair. Sekarang giliran Bu Elma. Jika Novi mendapat nilai jelek, apa yang langsung Ibu pikirkan? Jadi gini Bu, saya pikir Novi dapat nilai seperti itu, dia bersantai-santai, dia bermalas-malas, jadi saya marah kepadanya. Jadi konsekuensinya Ibu marah. Iya, marah dan ngomel-ngomel kepadanya. Sebenarnya apakah keyakinan itu benar? Enggak sih Bu, dia memang belajar, tapi saya tetap khawatir terhadap masa depannya. Oke, mungkin kita rubah ya pemikirannya agar lebih sehat. Mungkin cara berpikirnya gini Bu, agar pemikiran itu lebih sehat, Ibu tanamkan dalam Ibu bahwa saya khawatir karena saya sayang, tapi saya juga perlu mempercayai proses belajarnya Novi. Iya, mungkin saya lupa lihat usaha yang udah dilakukan oleh Novi. Dengan mengubah dari keyakinan Ibu dan Novi, kalian bisa mempunyai emosi yang lebih positif dan responnya pun lebih membangun. Nah, dari pelajarannya hari ini kita mengetahui bahwa reaksi emosional kita sangat dipengaruhi oleh cara bagaimana kita berpikir, dan bahwa pikiran itu irasional bisa diganti dengan pemikiran yang lebih rasional lagi. Nah, lalu bagaimana perasaan Novi setelah melakukan konseling pada hari ini? Lebih lega Bu, aku ngerasa didengerin, dan juga aku lebih bisa mikir realistis, dan juga aku merasa diperhatiin dari sekarang Bu.
Kalau Bu Elma? Jadi saya merasa lebih sadar. Saya terlalu banyak menuntut ke Nopi dan tanpa melihat perjuangan yang udah dilakukannya. Alhamdulillah sudah selesai sharing pada hari ini. Maka langkah selanjutnya yang dapat kita ambil adalah terapkan perubahan dari pemikiran yang irasional ini menjadi rasional. Jadi keseharian dilatih ya Ibu dan Nopi, sehingga komunikasi antara Ibu dan Nopi lebih baik lagi nantinya. Mungkin itu saja, permasalahan dapat diselesaikan dan Nopi jangan mengulangi untuk pelanggaran-pelanggarannya, dan Ibu juga lebih diperhatikan usaha Nopi. Jangan, mungkin tidak hanya cukup secara materi saja yang diperhatikan, tapi juga perhatian dalam bentuk lain. Jadi saya terima kasih Bu atas pencerahan yang Ibu berikan pada saya dan Nopi untuk kedepannya lebih baik lagi antara hubungan ibu dan anak. Nopi, apa yang disampaikan untuk Ibunya? Terima kasih Ibu. Terima kasih Mama. Itu kayak ibunya Nopi. Bu, ya, Ibu Elma. Sini duduk dulu Bu. Ya. Ada kabar lagi nih. Pikiran jelek. 1, 2, 3. Bu Elma datang dari mana? Baru pulang kerja Bu. Oh, baru pulang kerja. Bu, gimana Bu perkembangan anak saya di sekolah? Oh iya, alhamdulillah Bu, sekarang saya dapat laporan dari guru-guru mata pelajaran nilai Nopi sudah kembali baik. Alhamdulillah. Dan dia sudah nggak bawa make up lagi, dan dia nggak main HP lagi di sekolahan Bu. Mungkin ini atas kerjasama Ibu juga di rumah membantu Nopi belajar. Untuk selanjutnya tetap pantau ya Bu anak saya gimana ke depannya, apapun yang dicapainya itu mungkin sama-sama kerjasama antara pihak sekolah dan saya orang tuanya. Ya siap Bu, semoga Nopi menjadi anak yang sukses nanti. Gimana Mas hari ini sekolahnya? Alhamdulillah baik aja Mas. Semalam kamu ada ketemu sama guru BK kamu di jalan. Oh, terus cerita apa Mas? Gak ada sih, cuman basa-basi aja. Oh, iya Mas. Duduk.